mengalami pergulatan. Bapak dan mama tidak merestui saya menjadi seorang suster. Menangis, sama-sama menangis. Kok kamu tiga-tiganya seperti itu, kok tidak kasihan dengan orang tua, tidak kasihan mama sendiri kerja karena mama papa kan petani. Jadi saya anak kedua dari 9 bersaudara. Begitu pergumulan, selalu merasa kuat. Ya, saya juga percaya dan yakin Tuhan itu bekerja dan berkarya dalam diri kita untuk menguatkan. Bertemu Romo, bertemu suster, terus kemudian suster melihat bahwa Romo dan suster itu sangat baik, sehingga suster ingin menjadi seorang suster juga. Kan itu kan pasti banyak ordo yang suster temuin dan suster lihat. Pertanyaan saya, kenapa memilih ordo Santo Dominikan? Shalom Aleichem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Bersama kami di Amor Fati, bersama saya Frans Harleon, saya Alfon, Saya Suster Clara OP. Oke, kali ini kita mau ngangkat tentang panggilan iman lagi nih. Kebetulan narasumber kita itu seorang suster yang belum ditabiskan ya, suster ya? Iya. Nah, Kaul. jadi masih kaul awal ya, suster ya? Belum tahun kedua masih belum. Oh, belum kaul. Masih novis tahun kedua. Oke. Novis tahun kedua. Nah, nanti biar suster jelasin. Saya kan misalnya kurang paham nih, makanya kita coba mau angkat yang suster muda. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya baiknya kita kepoin yang satu ini dari Suster Clara. Gimana? Bisa cerita suster masalah perihal awal mulanya suster tuh ada panggilan iman untuk menjadi seorang biarawati? Baik, awal mula saya ingin menjadi seorang biarawati itu sejak saya SD. Saya merasa tertarik melihat seorang suster. Nah, di tempat saya itu ada seorang suster, bahkan Romo sering main di tempat saya. Nah, saat itu saya melihat, loh, kok suster-susternya itu baik. Bahkan umat-umat selalu minta doa begitu. Akhirnya saya, oh iya ya, saya ingin ya jadi suster, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya waktu SD kelas 3 saya minta sama mama sama papa, "Mak, saya ingin jadi seorang suster seperti suster ini, kok dia rasanya senang sekali melihat seorang suster." Nah, di situ mama dan bapak mau gitu. Oh iya, nggak apa-apa kalau emangnya itu keinginan ya saat itu. Nah, akhirnya berjalan tamat SD, SMP. Ini panggilan yang ada dalam diri saya masih menghidupinya. Saya merasa, oh iya ya, senang sekali. Saya masih, keinginan saya itu ingin menjadi seorang suster. Yang ada di pikiran saya tidak tahu susternya nanti seperti apa, hidupnya nanti seperti apa, perjalanan hidupnya atau dinamika hidupnya sehari-hari bagaimana. Nah, itu pemandangan saya itu tidak memikirkan dalam hal itu. Saya bilang, oh Tuhan, jika ini yang Engkau kehendaki dalam hidupku, saya tetap setia, ingin menjadi pelayanmu, ingin mengabdikan diri kepadamu. Terus saya tamat SMP, saya masih agak panggilan menjadi seorang biarawati itu agak kayak hilang-hilang begitu. Ya, oh kok agak redup gitu ya? Ya, jadi nggak terlalu tidak, udah hilang kayak waktu SD itu udah mulai goyah gitu, nggak terlalu galau ya. Akhirnya saya jalani, saya tamat, saya menjalani SMA 3 tahun selesai, kemuncul lagi dalam diri saya, kok rasanya kenapa ya, akhirnya saya merasa kok pemikiran saya sejak saya kecil itu kembali lagi gitu kan, ketika melihat ada seorang pastor
suster selalu main di tempat saya, bahkan masak-masak gitu. Nah, membuat saya oh iya ya, rasanya menjadi seorang suster itu kembali kayak pemikiran saya mungkin sejak saya kecil itu saya memikirkan apa, tetapi ketika saya tamat SMA itu saya merasa bahwa oh ya rasanya senang sekali gitu, masih ada apa kelekatan gitu. Ya berarti diingatkan lagi suster ya. Diingatkan lagi. Memorinya diulang lagi bahwa mungkin itu jalan Tuhan untuk bertanya lagi ke suster nih pada saat itu, gimana masih mau atau enggak gitu. Nah, suster ini udah berapa tahun sih menjalani menjadi seorang suster ini gitu? Ya. Awalnya kalau menjadi suster kalau seperti ini sejak menjalani aspiran dulu. Kalau aspiran itu saya menjalani aspiran kurang lebih setengah tahun. Biasanya 1 tahun aspirannya. Saya menjalani kurang lebih setengah tahun di Cimahi. Nah, akhirnya tanggal 8 Agustus 2018 saya menerima masuk postulan di novisiat. Jadi sudah masuk di dalam pembinaan novisiat walaupun datarannya itu masih postulan. Saya menjalani selama 1 tahun. Nah, di situ masuk gimana belajar, mengenal sejarah Santo Dominikus, pelajaran-pelajaran seperti mengenal lebih baik gitu kan. Akhirnya tanggal 1 Juli 2019 saya masuk novis 1 atau biasa dikatakan tahun kanonik. Nah, sekarang saya sudah menjalani 1 tahun di masa pembinaan atau novis 1. Sekarang saya masuk novis 2 atau tahun kedua. Nah, itu. Berarti kurang lebih ya 3 tahun. 3 tahun, ya. Suster, kalau dari kan kalau saya lihat nih begitu suster cerita tadi ya, suster cerita ke orang tua, ternyata orang tua disuruh mendukung gitu, gitu. Jadi nggak menemui kendala ya ketika suster memutuskan untuk masuk menjadi seorang biarawati, orang tua ternyata mendukung dan jadi nggak menemukan kendala di dalam keluarga atau masih tetap ternyata orang tuanya kamu yakin misalnya gitu atau lebih mastiin lagi lah gitu. Kalau pas ketika udah mulai matang, sudah ingin mengambil keputusan ingin menjadi suster ketika tamat SMA, keluarga saya tidak mendukung. Jadi pada saat saat SMA itu mengalami pergulatan. Bapak dan mama tidak merestui saya menjadi seorang suster. Terus malah orang tua saya mengharapkan yang lain gitu bagi diri saya, tapi saya tidak mau mengikuti keinginan kedua orang tua saya. Bahkan saya merasa Tuhan kok ketika saya sudah dikatakanlah sudah mantap dan sudah bisa diterima dalam kongregasi maupun kongregasi mana yang akan saya hidupi, tapi kok orang tua tidak mendukung. Kenapa ketika SD orang tua sangat menerima, tetapi kenapa ketika saya sudah SMA bahkan sudah mantap, tapi kok maksudnya nggak diterima gitu. Akhirnya saya menjalani panggilan itu sebuah pergulatan, bagaimana orang tua permasalahan di dalam loh kok bisa begini. Saya merasa loh kok mama dan bapak saya ini kok aneh gitu. Saya merasa Tuhan kok jadi begini gitu kan. Saya merasa bergulat, loh kok tiba-tiba saya sudah benar-benar kok jadi begini gitu kan. Akhirnya saya berusaha Tuhan saya ingin menjadi suster, tapi kok orang tua saya kapan mereka mendukung saya menjadi seorang suster. Tapi kok ketika saya sudah dewasa, jadi mungkin di masa kecil saya itu mungkin keputusan mungkin orang tua berpendapat oh ya nanti bisa saja saat ini jadi nanti kalau udah berubah gitu kan. Tapi ternyata Tuhan itu misteri panggilan itu selalu ada gitu kan. Akhirnya oh ya saya jalani ketika bisa dikatakan lah orang tua tidak tahu ketika saya menjalani suster. Belum tahu. Saya dulunya kan tahunya itu saya kuliah, tapi saya kan bilang saya nggak mau kuliah. Nah sebenarnya biaya kuliah itu dibiayai oleh para pastor, maksudnya mereka mau membantu saya. Tapi orang tua saya itu yang penting intinya mereka itu nggak mau saya jadi suster gitu. Ya saya jalan secara diam-diam. Ada seorang pastor ini perkenalkan saya ini ada tarekat OP gitu. Saya bilang OP itu apa? Saya nggak tahu kan. Oh ya suster OP seperti apa? Dinamika hidupnya seperti apa? Visi misinya juga apa gitu kan? Saya sama sekali tidak mengenal atau melihat di internet atau itu sama sekali saya buta dalam hal itu. Akhirnya Romo ini saya merasa bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri seorang pastor ini
dia mengarahkan saya, oh ini kamu mau nggak jadi suster OP di Jogja, di situ dekat rumah ibu bapak saya katanya. Oh iya ya Romo, tapi saya bilang Romo yang jauh ya Romo, saya nggak enak kalau dekat, nanti orang tua saya apalagi bapak saya nanti jemput saya, pasti saya kan tidak bakalan jadi suster gitu. Mereka bilang oh tenang saja. Terus saya jalani, oh iyalah saya jalani. Jadi orang tua sama sekali tidak tahu. Berapa tahun itu suster, orang tua nggak tahu setelah suster menjalani itu? Jangan sampai baru saat kayaknya ini. udah kemarin udah baru diterima. Jadi saya menjalani aspiran setengah tahun lebih. Itu orang tua tidak mau ngomong, tidak mau kontak saya. Terus yang penting tidak mau. Terus pas menjalani 1 tahun postulan tetap tidak pernah ngontak gitu kan, atau mau bicara atau apa, tetap orang tua tidak tahu nomor mereka atau bagaimana. Terus masuk novis 1 tanggal 1 Juli 2019, tetap ketika saya menerima baju kebiaraan di tanggal 1 itu saya merasa bergulat. Tuhan, kenapa ya sebentar lagi saya akan memakai baju kebiaraan, terus akan bergabung di dalam kongregasi suster-suster Santo Dominikus atau dikatakan sebagai calon suster Santo Dominikus. Tapi kok perasaan saya merasa saya itu anak durhaka gitu. Kok saya orang tua masih belum tahu gini. Sebentar lagi saya akan jam 10 kan, biasanya jam 10 udah penerimaan untuk mempersiapkan. Tapi orang tua kok masih belum menerima saya begitu. Nah akhirnya saya merasa Tuhan itu hadir ketika 3 hari berjalan saya sudah memakai baju kebiaraan dan mengganti nama yang tadinya nama asli dari orang tua Yemima Yanifati Gule dan sekarang berganti nama Suster Maria Clara OP. Nah itu jadi nama saya bersama dengan keluarga nggak saya bawa, sekarang saya mengambil nama kebiaraan. Itu 3 hari akhirnya ada WA gitu kan, ada WA dari pastor yang oh iya datang ke tempat saya, akhirnya video call bersama keluarga. Nah di situ orang tua meskipun sudah bertatapan kayak merasa kalau udah melihat video call itu kayak dekat gitu kan. Oh ya mama papa, dan di situ menangis, sama-sama menangis. Oh kamu tiga-tiganya seperti itu kok tidak kasihan dengan orang tua, tidak kasihan mama sendiri kerja karena mama papa kan petani. Jadi saya anak kedua dari 9 bersaudara. Oh gitu. Iya. Berarti masih ada adik-adik jauh masih ya? ada. Masih banyak Jadi adik-adiknya suster ya? iya masih. Jadi merasa gimana ya mama juga lo nanti sendiri kerja di kebun, tapi kok tadinya kita selalu dua-dua kan gitu kan, kembali curhat mama kan bagaimana pengalamannya ketika tinggal sendiri kerja, adik-adik pada sekolah. Nah itu saya juga merasa kasihan gitu kan. Ya Tuhan kok kenapa sih selalu ada cobaan ini, apa sih maksud Tuhan dalam hidupku dan juga dalam hidup keluarga saya. Nah ternyata Tuhan itu tetap menguatkan saya. Saya merasa itu dalam pengalaman. Tuhan berkarya ya. Iya. Terus apa ya, saya jadi bingung, jadi ke bawah sedih saya ya. Gimana? Karena memang ini jatuhnya larinya ke apa ya? Rasa sih ya. Iya. Ya gimana ya? Mungkin pengalaman suster nih selama 3 tahun ini ya. Iya. Yang apa sih enaknya tuh seperti apa, nggak enaknya tuh seperti apa ketika menjalani, kan masih baru nih. Satu, suster masih bergulat dengan permasalahan yang tadi suster sebutkan gitu. Mungkin sampai sekarang masih bergulat gitu. Nah, tambah lagi suster mungkin di sini kan ketemu teman-teman baru, terus ketemu suster-suster yang lain yang udah senior gitu. Suka dukanya ketika suster menjalani tahap itu dari proses aspiran sampai ke sekarang jatuhnya novis 2 ya. Tahun kedua gitu. Selain dari suka duka dari keluarga, tapi kan pasti ada suka duka dari yang lain. Entah itu kadang suster sendiri kayak ngelihat teman-teman suster kayak mereka seangkatan saya, mereka punya pacar misalnya seperti itu. Kan ada kadang yang seperti itu gitu. Pasti ada lah goda-goda. Dan godaan-godanya itu gimana suster selama 3 tahun? Mungkin bisa dibilang gini, ada rasa keinginan untuk mempunyai pasangan kah atau gimana, atau bahkan pernah nggak yang namanya ngalamin hidup berpasangan dulu zaman ya, kita kembali lagi ya zaman sekolah kan kita ngerasain cinta-cinta monyet lah istilahnya. Itu pernah ngalamin atau pernah. karena nanti larinya apa?
kita pada saat wah kok orang pada berpasangan jadi ada rasa gitu. Ya mudah-mudahan sih enggak ya suster ya. Iya. Kira-kira gimana? Kalau masalah kayak pacaran itu ya benar saya sudah mengalami, tapi saya mengalami itu semenjak saya SMA kelas 2. Nah, jadi waktu saya SMA kelas 1 itu saya nggak kenal namanya cinta itu apa. Kenapa? Orang tua saya selalu menguatkan atau mengingatkan, kalau kalian pacaran, pilih antara pacaran dan sekolah. Kalau pacaran nggak usah sekolah. Nah, kata-kata orang tua ini selalu menjadi pengingat bagi saya sebagai anak. Meskipun di sisi lain itu, loh kok orang tua saya ketika saya ingin bahagia tetapi kok orang tua saya menghalangi. Justru di bawah itu, apa yang diarahkan oleh orang tua saya, apa yang menjadi pesan bagi orang tua saya sebagai anak itu justru membantu saya untuk bisa menjaga diri, bisa jauh dari apa yang tidak, ya maksudnya jauh dari halangan atau yang tidak diharapkan oleh kedua orang tua saya. Kalau ini suster, kan suster masuk setelah SMA ya? Ya. Itu kemudian di sini kuliah lagi, melanjutkan kuliah lagi atau gimana? Oh, kalau di Novisiat itu kayak menerima mata pelajaran. Pelajaran itu bukan kuliah, tapi dulu waktu masa postulan ya ada Kubina. Kubina itu kayak menerima pelajaran-pelajaran, tapi yang mengisi itu Romo dan juga ada juga awam. Oh, berarti kayak enggak pelajaran-pelajaran kayak liturgi. Iya. Terus mengenal tentang sakramen teologi, terus budaya gitu, kebudayaan. Terus kayak gitu. Kayak kuliah ini suster, kuliah umum misalnya nih. Iya, kuliah umum. Jadi Kuliah umum ada? ada. Jadi beberapa tarekat kami kemarin waktu masa postulan saya tarik sebanyak 17 tarekat. Jadi di situ gabung ada frater, bruder, suster, dan susternya bermacam-macam tarekat. Berarti nggak bisa misalkan mau kuliah di mana gitu? Oh, itu masih belum bisa ya? Masih belum, kalau ditarik masih belum. masih belum. Nanti kalau udah kaul. Oh, kalau setelah kaul justru malah Ya, bisa. justru di situ nanti kalau menentukan. tergantung oleh pemimpinnya. Oh, gitu. Para dewannya. Saya pikir itu di saat sudah masuk, misalkan suster masuk ketika bergabung di sini itu misalkan lulus SMA gitu, Iya. suster aspiran, postulan, novis 1, novis 2, saya pikir suster sambil kuliah di luar juga. Oh, tidak. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi saya udah gabung di dalam. Tapi kalau saya melihat, kalau masa aspiran itu hanya sekedar melihat apakah saya itu cocok enggak dalam tarekat itu. Ya biasanya kalau aspiran itu ditempatkan kayak tempat-tempat suster yang berkarya seperti. Kayak saya kan di Cimahi dan di situ kan ada sekolah. Iya. Dulu waktu saya di Cimahi itu saya ditugaskan di TK. Di TK bagaimana saya mendampingi anak-anak TK, terus ada guru-guru yang mungkin gurunya izin terus diminta tolong ke saya gitu kan, jadi saya membantu anak mengajari gitu. Terus Oh, seperti itu. Saya pikir ya ternyata kuliah nanti ya setelah kaul baru bisa ngambil kuliah misalkan suster mau ngambil bidang pendidikan atau bidang hukum. Saya istilahnya salut sama Suster Clara di situ, setiap kali menjalani pergumulan selalu merasa kuat. Ya, saya juga percaya dan yakin Tuhan itu bekerja dan berkarya dalam diri kita untuk menguatkan. Nah, perasaan suster itu pada saat waktu bergabung awal kan, istilahnya orang tua atau keluarga kan kurang srek, kurang setuju atau kecewa gitu. Nah, saya dengar tadi kan suster cerita pada akhirnya keluarga fine-fine aja, setuju gitu. Ya, nah di situ yang saya mau tanya, perasaan suster bagaimana? Senang, gembira, atau istilah merasa semakin didukung, semakin dikuatkan, semakin terdorong? Itu kira-kira bagaimana, Suster? Oh, perasaan saya sih merasa ketika didukung gitu maksudnya. Iya, ketika orang tua sudah. Ya saya merasa mantap gitu. Iya. Terus saya merasa didorong oleh orang tua, ya jalanilah, kalau emangnya ini pilihanmu, jalani, tetap semangat gitu. Jadi orang tua ketika itu udah mendukung dan sungguh-sungguh sudah ikhlas awalnya, dan saling kayak tadi itu ketika kemarin 3 bulan yang lalu
itu di situ saling minta maaf gitu, maaf, oh ya mungkin cara saya ketika menjalani panggilan mungkin itu tidak baik, tapi kami saling minta mama, papa dan keluarga di situ udah saling menyetujui gitu, jadi udah melepaskan gitu. Ya, oke. Seiring berjalannya waktu mungkin yang bisa saya tangkap itu di sini Tuhan selalu berkarya untuk keluarga suster, untuk diri suster sendiri, yang bisa saya tangkap seperti itu. Oke, dari Alphonse ada tambahan? Kalau saya sih melihatnya begini suster, suster ini kan dikatakan mungkin masuk, walaupun SMA ya, masuk suster masih dikatakan sangat usia muda ya, gitu. Nah, suster mau menyampaikan nggak misalkan ke teman-teman nih, teman-teman yang mungkin punya Memberikan wawasan juga dan memberikan mereka wawasan tentang bahwa panggilan menjadi seorang biarawan atau biarawati itu bisa datang kapan aja. Terus ketika mereka ingin memutuskan itu, mereka itu harus melakukan apa gitu, dan pendekatan ke orang tua seperti apa. Mungkin suster punya pesan-pesan, siapa tahu kan ada juga yang pengen tapi orang tuanya nggak ngasih gitu. Mungkin kan ada juga suster yang pengen orang tuanya nggak ngasih, anaknya ya udah nurut gitu. Pesan suster misalkan ke teman-teman, ya misalkan kalau dapat panggilan, cara memantapkannya bagaimana gitu. Atau lebih cenderung gini, Pon. Kita tanya nih sama suster, selama menjalani dari awal sampai dengan akhir itu, sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini itu, istilahnya gini, suster sendiri punya keahlian di bidang apa, bisa terpenuhi atau istilahnya bisa terlampiaskan, terpuaskan. Istilah suster senang bernyanyi, di situ bisa difasilitasi atau bagaimana gitu. Coba bisa diceritakan ke teman-teman kaum muda. Oh, kalau susternya jangan nggak suka nyanyi nih. Ada tarik. Kalau masalah seni ya saya orangnya suka nyanyi. Nah, jadi kalau di novisiat juga ada, kalau udah bergabung gitu kan kita ada di situ les musik, ada kayak main organ gitu, ada, selalu ada fasilitasnya, itu semuanya ada gitu. Kalau mau tahu atau mau benar-benar ingin melihat yang sesungguhnya, yuk datang gitu, lihat langsung gitu. Bisa live ya? Iya, jadi langsung lihat gitu. Bisa datang live ke kongregasi mana atau novisiat di apa? Kongregasi apa? Kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus di Indonesia. Di Indonesia di mana aja tuh suster? Ya, kalau masa novisiatnya itu di Jogja atau Paciro, di Paciro. Oh, di Paciro. Di Paciro, ya, di Paciro. Terus kalau untuk teman-teman muda sendiri ini, kalau misalnya ada yang mau kepo tentang ordo atau kongregasi Dominikan, itu bisa lihat link apa aja? Bisa, biasanya itu kadang kalau biasanya dikontak susternya dulu, suster pemimpinnya. Nah, kalau emangnya kadang itu kalau mau sekedar mau lihat-lihat dulu, bisa ada kayak gitu ya, mau lihat dulu, oh ya, bagaimana caranya. Biasanya itu tidak langsung, tapi maksudnya apakah lihat-lihat dulu bagaimana jalannya. Jadi biasanya kalau ada kaum muda atau mau ingin jadi calon atau ingin mau jadi suster atau mau ingin bergabung di dalam kongregasi itu biasanya kadang mampir di novisiat dulu, lihat-lihat, mungkin selama 3 hari lihat-lihat dulu gitu kayak gitu. Atau kalau misalnya mau lihat lewat channel gitu di sini aja ya. Ya, kayak di sini. Terus satu pertanyaan saya, suster. Pada saat suster itu dulu waktu kecil ya, bertemu Romo, bertemu suster, terus kemudian suster melihat bahwa Romo dan suster itu sangat baik sehingga suster ingin menjadi seorang suster juga. Kan itu kan pasti banyak ordo yang suster temuin dan suster lihat. Pertanyaan saya, kenapa memilih ordo Santo Dominikan? Oh, Santo Dominikan. Ya, tadinya kan awalnya saya nggak tahu.
Nah, tadi itu saya mengenal ada seorang Romonya Romo OSC. OSC ini selalu tugas di tempat saya. Di situ dia memperkenalkan saya dengan suster-suster OP. Tadi saya nggak tahu suster OP itu bagaimana, visi-misinya apa, itu tadi saya sudah ungkapkan. Nah, akhirnya saya diminta, oh ya di sini tarikatnya ini gitu kan, bicara begini tempatnya di Jogja gitu kan. Awalnya di situ saya bisa mengenal suster-suster OP. Nah, selain juga ketika saya menjalani mungkin di masa aspiran saya juga ketika untuk lebih memperdalam melihat kembali suster OP itu di mana, dan di situ saya melihat sejarahnya. Saya melihat sejarah Bapak pendiri atau Bapak Santo Dominikus itu sendiri. Saya melihat kan ada sejarahnya, hidupnya itu bela rasanya itu sangat kuat. Terus bahkan kepeduliannya, keprihatinannya dengan orang-orang kecil itu saya merasa kok saya merasa merasa tertarik gitu kan. Saya melihat bahwa suster OP itu kayak tidak ada masalah gitu kan. Ini ceria, terus kalau apa-apa makan bersama, doa bersama, itu mendereskan mazmur itu kayak anggun gitu. Saya merasa merasa tersentuh. Terus pujian-pujiannya itu, pujian Santo Dominikus itu, saya merasa senang sekali menghayati. Selain menghayati juga berjalan kayak dinamiknya itu kayak pelan lambat itu kayak selalu menyentuh gitu. Saya merasa jadi tetap setia gitu ingin memilih ordo ini. Jadi menyenangkan lah suster ya. Menyenangkan saya merasa. Ketika suster dari awal mungkin ketika memutuskan mungkin masih bingung. Seperti apa yang akan ordo mana yang akan diambil. Tapi setelah menjalani makin terpanggil. Dan kemudian setelah suster tergabung itu sangat menyenangkan. Jadi mungkin pesannya nih Om Pran, siap buat orang tua atau anak atau teman-temannya atau adik-adik yang ingin menjadi suster atau bruder, entah itu ordo apapun, ternyata kehidupannya tuh nggak seperti yang mereka bayangkan, gitu. Jadi ternyata menyenangkan di sini, gitu, sangat menyenangkan. Seperti itu aja sih mungkin. Bisa lebih banyak berkarya ya. Lebih banyak berkarya kepada sesama, terlebih pada Tuhan. Amin. Tuhan, Oke. Sampai di sini perjumpaan kita Suster Clara. Selamat dini hari, Apong. Nah, oke. Untuk sobat semua, masih mau dengerin curhatan-curhatan dari konten-konten kita yang lain? Itu tetap stay tune di Amor Fati. Terus kepoin terus untuk konten selanjutnya di Amor Fati. Salam sejahtera, salam alehim. Salam semangat sehat.